Hujan gerimis turun membasahi jalanan tanah yang becek, langit sore menggantung kelabu, seakan-akan menangisi sesuatu yang tak terlihat. Di sudut desa kecil yang dikelilingi oleh hutan pinus yang sunyi, seorang gadis kecil berjalan sendirian. Tangannya erat menggenggam sebuah boneka lusuh yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Gadis itu bernama Nina. Nina baru berusia 10 tahun, tapi sorot matanya jauh lebih tua dari usianya. Ada kesedihan yang terpendam di balik bola matanya yang gelap, seolah ia telah melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat oleh anak seusianya. Rambut hitamnya tergerai acak-acakan, sedikit menutupi wajahnya yang pucat. Ia selalu menunduk saat berjalan, seolah berusaha menghindari dunia di sekelilingnya. Di tangan kecilnya, ia membawa boneka kain yang sudah usang. Boneka itu memiliki dua mata kancing yang satu di antaranya sudah hampir lepas. Namanya Lily. Bagi Nina, Lily bukan sekadar boneka. Lily adalah satu-satunya teman yang setia, satu-satunya yang mendengar semua keluh kesahnya. Ketika malam tiba, di dalam kamar kecilnya yang remang, Nina sering berbicara dengan Lily, mengisahkan apa yang ia alami sepanjang hari. Hari ini mereka mengejekku lagi, Lily, bisiknya lirih suatu malam, sementara suara jangkrik terdengar di luar jendela kamarnya. Mereka bilang aku aneh, tapi aku tidak peduli. Aku masih punya kamu. Kamar Nina tidak besar. Hanya cukup untuk satu tempat tidur kayu dengan kasur tipis dan sebuah meja kecil yang dipenuhi benang serta kain-kain sisa. Dari pekerjaan ibunya, dinding-dindingnya mulai mengelupas, menunjukkan warna coklat kusam di balik cat putih yang telah lama pudar. Lampu gantung yang redup bergoyang perlahan, berderik lembut setiap kali angin berhembus dari celah jendela yang tak tertutup rapat. Burina, ibunya, adalah seorang penjahit yang bekerja keras demi menghidupi mereka berdua. Suaminya, ayah Nina, sudah lama pergi entah kemana, meninggalkan mereka dalam kesulitan. Burina selalu pulang larut malam dengan tangan penuh luka akibat jarum yang menusuk kulitnya berulang kali. Namun, ia selalu menyempatkan diri untuk mencium kening Nina sebelum tidur. Maafkan ibu, Nak, besok ibu akan lebih cepat pulang, ucapnya suatu malam, meskipun Nina tahu bahwa janji itu tak akan pernah benar-benar terwujud. Di sekolah dan di desa, Nina selalu menjadi sasaran ejekan anak-anak lain. Mereka sering berbisik-bisik saat ia lewat, menyebutnya gadis Anet yang hanya berbicara dengan bonekanya. Ada saat-saat di mana mereka bahkan lebih kejat. Hei, Nina, kenapa kamu selalu bawa boneka jelek itu? Apa dia bisa bicara? Seorang anak lelaki bernama Randy pernah mengejeknya dengan tawa yang mengejek. Anak-anak lain ikut tertawa, menunjuk-nunjuk boneka Lily seolah itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Nina hanya menunduk, memeluk bonekanya erat-erat. Ia tahu, jika ia membalas, mereka hanya akan semakin kejam. Biar saja. Nina memang gila, kata seorang gadis bernama Sari, yang selalu menjadi pemimpin dalam kelompok pengganggu itu. Hati Nina perih, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya berjalan menjauh, mengabaikan tawa yang menggema di belakangnya. Dalam hatinya, ia hanya berbisik, aku masih punya Lily, aku tidak sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa nasib buruk telah menunggunya di suatu sore yang kelam, di jalan setapak dekat hutan kecil, ketika takdirnya berubah untuk selamanya.